Niat hati. Membantu pacar dari keterpurukan ekonomi. Seorang wanita asal Bengkulu Selatan rela menjadi jaminan pinjol untuk sang pacar. Namun, wanita bernama Rizka 27 tahun itu justru mengalami situasi yang juga membuatnya sempat terpuruk dan berada di titik terendah hidupnya. Salah satu peristiwa terburuk dalam hidup Rizka itu, ia alami di tahun 2022, saat Rizka masih berusia 24 tahun. Saat itu Rizka memang sudah bekerja sebagai pegawai honorer di sebuah instansi pemerintah di Bengkulu Selatan. Uniknya, ia berpacaran dengan pria yang lebih muda darinya. Pacar Rizka saat itu masih berusia 21 tahun dan berstatus mahasiswa di salah satu kampus swasta di Bengkulu. Hubungan mereka dijalani dengan LDR, yang intensitas ketemunya sebulan sekali. Keputusan bodoh Rizka ambil saat ia mendapat bonus dan kesempatan untuk mengajukan pinjaman online pinjol di sebuah platform belanja online. Singkat cerita, karena Rizka sering berbelanja online di salah satu platform, waktu itu Rizka mendapatkan uang pinjaman yang lumayan besar. Karena semakin sering ia berbelanja menggunakan platform tersebut, ternyata semakin banyak juga pinjaman yang bisa ia dapatkan. Dari sinilah awal mula pinjol menjerat Rizka karena ulah dari pacarnya sendiri. Menurut Rizka, kondisi sang pacar memang sangat mengundang simpati. Pasalnya, kondisi ekonomi yang pas-pasan membuat sang pacar yang masih kuliah itu sering mengalami kendala dalam membayar uang kuliahnya. Walaupun ia juga sudah bekerja sampingan, tetapi gaji yang pacarnya dapatkan belum bisa untuk memenuhi kebutuhan sepenuhnya. Akhirnya Rizka gunakan pinjol tersebut untuk membantunya. Sebelumnya, ia juga sudah pernah meminjam uang pribadi Rizka untuk kebutuhan di rumah. Rizka tidak bisa menolak kala sang pacar meminjam uangnya, termasuk ketika sang pacar meminta Rizka mengajukan pinjol. Sebab Rizka tak tega dengan kondisi sang pacar yang di samping harus memenuhi kebutuhannya sendiri juga harus membantu keuangan ibunya di rumah. Karena di satu sisi, pacar Rizka berperan sebagai tulang punggung keluarga setelah orang tuanya bercerai. Rizka yang memang sudah bekerja, dan lebih-lebih saat itu mendapat akses pinjol, tak sampai hati kalau tak menolong sang pacar. Nahasnya, setelah segala bantuan termasuk sampai jadi jaminan pinjol telah Rizka berikan, sang pacar justru menunjukkan tabiat buruk. Bulan berganti dan Rizka harus membayar iuran pinjol tersebut. Karena Rizka juga banyak kebutuhan. Akhirnya ia terpaksa nunggak pembayaran pinjol tersebut. Berbulan-bulan ia nunggak hingga bunga pinjolnya melonjak. Rizka meminta pertanggungjawaban kepada pacarnya. Karena sebelum uang pinjol Rizka serahkan, mereka sepakat bahwa sang pacarlah yang akan mengganti uang tersebut. Ketika ditagih untuk melunasi hutangnya itu, sang pacar malah seolah bersikap pura-pura lupa. Dengan berkata, Hutang yang mana ya? respon pacar Rizka itu membuat seluruh energi dalam tubuh Rizka seolah terkuras habis. Ia terdiam, tak menyangka kalau effortnya pacaran dan membantu pacarnya selama 1 tahun ternyata berujung petaka. Pacar Rizka lepas tangan. Padahal tunggakan yang harus Rizka bayar untuk pinjol tersebut sudah mencapai 30 rupiah. Tak ayal jika kemudian Rizka drop. Kondisi Rizka makin memburuk dari hari ke hari. Berat badan Rizka yang awalnya 50 kg turun menjadi 43 kg. Sebenarnya Rizka mencoba menyembunyikan kepelikan yang ia alami tersebut dari siapapun, termasuk dari orang tuanya. Mengingat hal nahas tersebut harus menimpa Rizka karena kebodohan dari Rizka sendiri. Akan tetapi, seiring waktu ibu Rizka mulai curiga, karena melihat kondisi Rizka yang murung dan sering diam di kamar. Sampai akhirnya ibu Rizka tahu kasus uang pinjol yang Rizka pinjamkan ke pacarnya itu. Ibu Rizka lah yang pada akhirnya membayar semua tunggakan pinjol Rizka itu. Ibunya nggak marah dan merangkul Rizka. Karena ibunya tahu bagaimana ketika Rizka sudah percaya dengan orang lain, pasti akan menaruh kepercayaan yang sangat dalam. Termasuk kepada pacarnya itu. Kejadian ini benar-benar menjadi pelajaran hidup bagi Rizka. Untuk berhati-hati dan tidak terlalu percaya dengan orang lain lagi.
Setelah rentetan kejadian sulit tersebut, Rizka merasa bersyukur karena kemudian mendapat pekerjaan tambahan dengan gaji yang lumayan besar. Bahkan saat ini pun ia masih mendapat pekerjaan dengan gaji lumayan besar. Rizka bekerja sebagai front office di sebuah instansi di Bengkulu Selatan. Yang konyol bagi Rizka adalah, setelah menghilang, di saat Rizka sedang drop-dropnya terjerat pinjol, pacar Rizka tiba-tiba muncul lagi. Bukan untuk minta maaf atau mengembalikan uang yang sudah Rizka pinjamkan padanya, tapi untuk pinjam uang lagi. Sang pacar bahkan sampai terus-menerus meneror Rizka dengan menggunakan nomor sekali pakai. Tak terhitung. Ada berapa nomor baru yang masuk ke ponsel Rizka. Lucu sekali. Ia menghubungi Rizka hanya untuk meminjam uang lagi. Memang manusia yang Rizka temui satu ini tidak cocok dipanggil manusia. Ungkap Rizka kesal. Tentu panggilan itu tidak Rizka gubris. Dalam hatinya berkata, enak saja. Uang yang kemarin digondol saja belum dikembalikan. Kok bisa-bisanya tanpa urat malu, mau pinjam uang lagi? Meski pada dasarnya, Rizka sendiri memang sudah tidak mengharapkan uang itu kembali. Hanya saja pasca kejadian tersebut, Rizka masih menyimpan trauma untuk menjalin hubungan kembali. Rizka mengaku sulit menaruh kepercayaan pada orang lain karena takut akan berujung petaka. Seperti jeratan pinjol yang ia alami pada 2022 tersebut.